من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, insya Allah kita melakukan sesi murojaah dulu materi yang sudah diajarkan hari kemarin. Baik, kita mulai dari Mas Fadli Mahendra. Nah, Ustaz. Antum hadir kemarin? Hadir, Ustaz. Baik. Nah, apa itu al-kalimah? Al-kalimah adalah lafaz yang memiliki makna. Baik, contohnya apa? Contohnya madrasatun, daftarun, mirsamun. Cukup. Nah. Mas Firman Nur. Ya, Ustaz. Kalimah itu punya berapa? Ada berapa pembagian? Kalimah ada 3 pembagian. Apa aja? Isim, fi'il, sama harf. Baik. Nah, oke. Mas Randy. Nah, Ustaz. Apa itu isim dan kasih contoh? Isim itu yang tidak berkaitan dengan waktu, Ustaz. Ya, sebuah lafaz atau kata kalimah yang tidak memiliki waktu. Contohnya apa? Kitabun, madrasatun. Baik. Mas Rudianto. Udah ya, Mas Rudianto udah? Belum? Belum ya. Mas Rudianto hadir. Baik. Mas Rifali Majid. Nah, Ustaz. Baik, sebutin tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim ada 4, Ustaz. Yang pertama al-khafdu atau kasrah, jar, kemudian kedua tanwin, Ya. kemudian al-alif wal lam, sama huruf jar. Dia didahului oleh huruf jar. Iya, didahului huruf jar. Baik. Nah, Mas siapa nih? Mas Hilmi. Mas Hilmi hadir? Nah, Ustaz. Baik, sebutin huruf jar. Hadir, Ustaz. Afwan, baru masuk. Nggak apa-apa, baru mulai. Gimana, Ustaz? Sebutkan huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ada ya yang hantu hafal. 3 aja 3. Min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, al-lam. Al-lam, baik. Nah, lanjut Mas Yogi Permadi. Hadir? Ya, Pak. Ya, hadir. Baik. Ustaz baru masuk. Nggak apa. Oke, apa itu fiil? Fiil itu kata kerja. Ya, kalau istilah nahwunya apa? Takrifnya atau pengertiannya? Yang berhubungan dengan waktu. Ya, sebuah isim, sebuah kata yang memiliki waktu. Baik. Contohnya apa? Contohnya doroba. Baik, doroba. Cukup. Ya. Oke, lanjut ke Mas Fadli lagi. Oke, sebutkan pembagian fiil. Ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Yes, apa itu? Mereka itu apa? Fiil madhi lampau, fiil mudhari sekarang, fiil amr perintah. Ya, sekarang atau yang akan datang. Baik. Mas Randy. Sebutkan tanda-tanda fiil. Fiil itu bisa didahului antara lain qad, ya, saufa, ya, ta'tanis. Ya, ta'tanis. Terus lagi? Qad, sin. Ya, sin. Saufa, sin, ya. Ya, sin. Baik. Untuk qad ini bisa masuk ke fiil apa? Qad itu madhi, Ustaz. Ya, madhi sama apa? Masih ingat? Sama mudhari. Mudhari. Kalau sin sama saufa masuknya ke mana?
Itu mudhari aja. Mudhari aja. Kalau taknis Itu madhi. nanti aja taib. Mas Rivaldi. Nah, Ustaz. Taib. Apa itu huruf? Huruf itu kata yang dia tidak bisa dipahami maknanya kecuali ada selainnya, Ustaz. Ya, ada selainnya. Baik. Ya, coba sebutkan macam-macam jumlah, Mas. Jumlah itu apa sih sebelumnya? Ya, jumlah itu kalimat. Ya. Kalimat Ustaz. Jumlah terbagi jadi dua, jumlah Ya. ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Oke. Tadi kan kalimat jumlah tuh. Secara ininya tarifnya ada nggak? Dapat nggak? Secara itunya. Pengertian di bukunya. Apa itu jumlah? Jumlah termufid, Ustaz ya. Ya, jumlah beda itu apa? Ya, susunan apa namanya yang menunjukkan faidah di susunan atau ya susunan tersebut itu sudah sempurna gitu, Ustaz. Dapat Ya. dipahami. Ya. Baik. Baik. Mas Rudianto. Mas Rudianto hadir. Oke. Mas Baik. Mas Rudianto, tadi disebutkan jumlah fi'liyah sama ismiyah. Bedanya apa? Fi'li dan ismiyah itu diawalin oleh huruf isim, Ustaz. Ya, Kalau kalau fi'lun fi'liyah. berarti diawali oleh Fi'liyah itu di dalam fi'il. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ke soal yang kemarin sempat di PR kan, tapi nggak wajib. Baik, at-tamrin latihan mayizil asma'a wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Bedakan antara mana isi, mana fi'il dan mana huruf di bawah ini. Baik, Mas Yogi, coba nomor 1 diklasifikasikan. Mas Yogi Permadi hadir. Baik, Mas Randy dulu deh. Ya, Ustaz. Baik, nomor 1 klasifikasikan. Saya skip dulu sebentar, Ustaz. Oh iya. Saya masuk kosan dulu. Oh iya, sok. Ya, Mas Randy, silakan. Nomor 1, Ustaz. Ya, nomor 1. Ini maksudnya dipecah-pecah gitu, Ustaz. Iya, dipecah-pecah ini tuh apa, ini apa gitu. Ini huruf Ya, huruf. ja'a itu apa ya, Ustaz? Oh, Fi'il, Ustaz. ya, fi'il. Karena dia bisa masuk kod ya. Nah. Bisa masuk kod, bisa masuk tata nih. Ini fi'ilnya fi'il apa coba? Fi'il madhi ini. Bisa ditulis kalau fi'il madhi ini. Fi'il. Terus Nasru, Nasru itu isim, Ya, Ilahi isim. isim, ya Allahi, wal-fat, wa huruf, Allahi isim, ya. ya, al-fathunya, Wa itu huruf, hmm, al-fat itu isim juga. isim. Baik, al-fathu ini karena isim, kenapa? Karena dia ada alif lam. Terus Allahi kasrah ya, khafat, alif lam. Adapun Nasru ini sebenarnya dia isim juga karena dia bisa diidofahkan. Nanti belajar idofah. Dan juga dia bisa bertemu bisa didahului oleh alif lam. Baik. Nomor 2, silakan Mas Dewan dari dia. Nomor 1, mau ganti nama. Oh iya. Nomor 2. Nomor 2, Ustaz. Ya, nomor 2. Istahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Iya. Istahada itu adalah fi'il, Ustaz ya. Ya, fi'il apa? Fi'il deh, fi'il. Terus Muhammadun. Fi'il amr ya. Bukan, ini fi'il madhi. Nanti aja. Fi'il madhi. Ya. Maaf. Muhammadun isim. Ah. Wa itu huruf. Ya. Hasanun itu isim. Ya. Fi huruf. Fahmi adalah isim. Ya. Adarsi isim. Baik. Oke. Adarsi. Kenapa? Oke. Iya, enggak jadi. Enggak apa-apa. Muhammadun ya isim karena dia ada tanwin ya. Hasanan juga isim, ada tanwin.
Fahmi kenapa dia fi isim? Karena dia kasroh dan didahului oleh huruf jar. Terus ad-darsi dia ada dua tanda, alif lam sama kasroh. Baik. Nomor selanjutnya nomor 3, silakan Mas Muhammad Rudianto. Muhammad Rudianto. Ya. Hadir Ustaz. Ya, nomor 3 silakan. Iza itu huruf, Ya, dakhala itu fiil, ya, itu isim, ya, isim. Ya, ahadukum itu ya ini isim. Ini isim, ini isim. Nanti ya, belajar. Ustaz. Nanti di level 2. Baik, al-masjidah. Al-masjidah isim, Ya. fala itu huruf, ya jelis itu fiil, hatta huruf, ya ta'a itu fiil, rokatain isim Ustaz. Isim, taib. Mas Firman nomor 4. Nomor 4, inna huruf, Ya. al-ma'a isim, tohurun isim, Ya. la huruf, yunajisuhu, yunajisu fiil, hunya huruf. Ah, hu-nya ini isim. Nantilah. Nanti namanya domir, tapi nanti level 2. Hu-nya Syai'un domir. isim. Syai'un isim. Taib. Oke. Ya, sedikit tambahan ya. Kalau teman-teman itu ketemu ini ya, sukun, ya berarti itu kita sudah bisa pastikan, tambahkanlah. Sukun itu pasti tanda dari alamat dia itu fiil. Karena isim itu tidak punya harokat sukun. Oke. Lalu gimana sih cara membedakan ini fiil madhi, mana ini fiil mudhari? Oke, ya jelas ini fiil madhi, mudhari ya. Mudhari. Ini mudhari. Ini juga mudhari. Oke. Membedakan gimana? Kalau ada pun ini fiil madhi. Bedanya gimana sih kalau yang mau tahu? Ya gampangnya kalau fiil madhi itu dia tidak diawali oleh 4 huruf. Huruf hamzah, alif, hamzah, a, dan huruf nun, dan ya, dan ta. Nah, kalau ada fiil tidak didahului oleh 4 huruf ini, salah satu dari 4 huruf ini, ya itu bisa kita klasifikasikan dia fiil madhi. Nah, berarti mafhumnya, pemahamannya, kalau ada fiil didahului oleh 4 huruf ini, salah satu dari 4 huruf ini, maka dia fiil mudhari. Nah, contohnya apa di sini? Yajlis, yarka, yunajis. Dia diawali oleh huruf ya, dan ya. Dan biasanya harokat setelah huruf salah satu dari 4 huruf ini biasanya sukun. Cuma nggak mesti. Ini tambahan aja sih dari buku buat membedakannya. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan seputar pertanyaan tamrin latihan, silakan. Afwan Ustaz, diulangin yang tadi tanda huruf fiil Ustaz. Oh ya, ada lagi ya. Kalau fiil didahului oleh 4 huruf, salah satu dari 4 huruf, huruf alif, hamzah bukan alif ya, hamzah, a, nun, atau ta, ya atau ta. Contohnya di sini ya, ini. Maka itu biasanya itu fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari. Ya, berarti lawan yang mudhari kan ada madhi. Berarti kalau madhi itu tidak didahului oleh salah satu dari 4 huruf ini. Contohnya apa? Ja'a, istahada, dakhala, nggak didahului. Dan biasanya setelah huruf ini itu salah satu dari 4 huruf ini biasanya harokatnya sukun, cuma nggak mesti sih. Cuma ini biar mempermudah aja sih untuk awal-awal. Baik, jelas, Mas? Nah, Ustaz, baik. Baik. Ya tambah juga lah. Biasanya untuk fi'il madhi, contohnya ini, kalau tuh perhatikan default dari sebuah harokat akhirnya itu pasti fathah. Pasti fathah.
Kalau default sebuah fi'il mudhari itu biasanya sukun. Kalau nggak diganggu apa-apa. Biasanya ya. Nanti ada di pembahasan fi'il. Ini cuma buat pembuka aja lah. Baik. Oke, ada tanyakan lagi? Silakan. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ustaz mau nanya Ustaz. Ya. Ini kan sekilas tadi yang nomor 2 yang ijtihada Muhammadun wa hasanun dikata fahmi Ustaz. Ya, kenapa? Ini kan sekilas kita lihat kayak memahami gitu Ustaz ya, maksudnya kayak fiil gitu. Ini kalau artinya apa sebenarnya Ustaz? Bahasa Indonesia apa Ustaz? Kalau di ini namanya masdar, nanti belajar di sorof namanya masdar. Biasanya diterjemahkan biar gampang ke fiil juga. Cuma bakunya apa? Pemahaman. Pemahaman di bahasa Indonesia itu fiil bukan? Kata kerja bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Jadi bakunya baku banget gitu. Terlihatnya itu Muhammad dan Hasan itu semangat dalam pemahaman pelajaran. Paham nggak? Tapi kan biar enak langsung aja memahami aja. Sana bisa terjemah tuh gimana enaknya aja sih sebenarnya. Cuma bakunya fahmi ini artinya tadi yang pakai masdar itu biasanya yang akhiran an. Misalnya kayak masuk, kan masuknya itu fiil. Kita ubah masukkan. Nah, masukkan udah bukan fiil lagi. Atau pemasukan dan seterusnya gitu. Beda. Nah, misalnya idza jaa nasrullah. Nasr kan ini nolong ya. Menolong. Asal katanya. Jadinya pertolongan gitu. Telah datang pertolongan Allah. Dan kemenangan. Seperti itu. Paham pertanyaan Mas? Pertanyaan. Masail. Baik. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke halaman 11 dulu. Anda ngikutin yang di buku. Baik, bukan ada panduannya. Baik, hari ini pembahasan pembagian isim dari segi berubah atau tidaknya sebuah isim tersebut. Jadi isim itu kebagi dua menurut perubahan harokat atau tidak. Nah, di sini ada dua bagiannya. Ada al-i'rab sama al-bina. Al-bina'u. Nah, kita bahas nih apa al-i'rab. I'rab itu apa sama bina? Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalim bisababi dukhulil amil. Mithlu hadza talibun. Ra'aitu taliban. Marartu bi talibin. Nah, i'rab itu langsung intinya ya. I'rab tuh dia isinya berubah. Perubahan kata. Akhir sebuah kalimat. Akhir sebuah kata dengan disebabkan masuknya penyebab lah. Masuknya penyebab lah. Penyebab dia berubah. I'rab itu perubahan akhir sebuah kata dengan sebab masuknya sebab dia berubah gitu. Contohnya nih, hadza talibun. Nah, jadi ini ngebahas kapan sih domah, fathah, kasroh. Nah, baru baca istilahnya dulu. Hadza talibun. Nah, sukun. Domah. Ra'aitu taliban, fathah. Marartu bi talibin, kasroh. Nah, dia tuh berubah dari awalnya domah jadi fathah jadi kasroh karena sebabnya masuknya penyebab. Nah, kalau ini penyebabnya hadza. Penyebabnya dia sebagai khobar lah. Penyebabnya ada hadza. Terus ini penyebab dari dia fathah karena ada ra'aitu, ada fi'il fa'il. Terus marartu bi talibin sebab dia berubah jadi kasroh karena ada huruf ba, huruf jar. Kemarin udah kita bahas ya. Huruf jar itu penyebab, salah satu penyebab si isim itu jadi kasroh. Nah, jadi ini berubah, perubahan sebuah akhir
kata. Dengan sebabnya masuknya amil atau pekerja apa ya? Penyebab lah gampangnya biar enak lah. Cuma kalau di soal ada itunya mintanya amil, ya udah amil aja. Istilahnya amil sih. Ini biar takrib aja biar mudah dipahami. Baik, yang kedua, pembagian kedua ada al-bina. Bina itu apa? Luzumu awakhiril kalim halatan wahidatan. Bina adalah tetapnya sebuah akhir kalimat pada satu keadaan. Contohnya, huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Dia walaupun ada penyebab kayak gini, ada penyebab, dia harokat akhirnya itu tetap gini gitu, nggak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Tetap huwa, tetap anta, tetap nahnu, tetap ana gitu. Nggak akan berubah jadi misalnya hui atau huwa, hu bisa. Nggak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Nggak akan pernah berubah. Walaupun ada penyebabnya, masuk penyebab. Jadi aktivitasnya namanya i'rab sama bina. Adapun semua isimnya namanya mabni. Mu'rab, isim mu'rab sama isim mabni. Jadi isim mu'rab itu isim yang di'rabkan. Gitu sih. Kalau mabni, isim mabni berarti isim yang dibinakan. Gitu. Jadi istilah aktivitasnya namanya i'rab sama bina. Adapun objeknya, si isimnya itu namanya untuk i'rab isim mu'rab. Adapun untuk bina jadi isim mabni. Jadi ini istilahnya ini isim mabni gitu. Karena dia dibinakan. Ditetapkan pada satu kata dan yang i'rab berarti berubah akhir kata. Baik, untuk i'rab dan bina sudah dapat pahami? Ada yang ditanyakan? Afwan Ustaz, tadi makna luzumu awakhiril kalimat. Ya, tetapnya akhir sebuah kata dalam satu keadaan. Nah, apa Ustaz? Ya. Mabni dan mu'rab tadi perbedaannya apa Ustaz? Mabni itu berarti isim dibinakan. Jadi si objeknya. Jadi ini namanya aktivitasnya lah kalau kita mah ya. Terus kayak paham ya. Kalau i'rab itu berarti mu'rab itu isim di-i'rabkan. Oh. Jadi istilahnya kalau ditanya isim itu ada isim mabni sama isim mu'rab gitu. Bukan isim i'rab, bukan isim i'rab atau isim bina, tapi itu isim mu'rab atau isim mabni. Baik. Atau ada nanti fi'il mu'rab sama fi'il mabni gitu. Nanti dibahas insyaallah di pembahasan fi'il. Baik. Nah, pembagian i'rab itu ada 4 macam, dibagi lagi. I'rab itu ada 4 subbab. Namanya ada rafa, raf'un. Tapi di Indonesia rafa lah, raf'un, aslinya raf'un ya. Terus yang kedua nasbun. Nasab lah nasab. Hafdun ini nama lain dari jar. Hafdun itu tapi kasroh. Hafdun sama yang terakhir jazmun. Nah, i'rab itu kalau rafa itu perubahan menjadi gampangnya rafa itu harokatnya domah deh. Makanya lihat di contohnya domah. Jadi istilahnya kalau ada isim yang domah atau fiil yang domah akhirnya berarti dia rafa gitu, marfu gitu, gampangnya. Baik. Tapi rafa ini banyak tandanya, tapi salah satu tandanya itu isimnya harokatnya domah. Nanti ada di pembahasan masih panjang sih, masih pekan depan kayaknya. Terus nasbun, nasab ini berarti tandanya, tanda awalnya itu fathah. Berarti kalau teman-teman nemu isim atau fiil yang harokat akhirnya fathah, ya berarti itu isim atau fiil yang mansub gitu, mansub. Jadi rafa ini nama ininya apa namanya? Nama aktivitasnya. Berarti kalau ke isinya berarti namanya isim marfu. Terus kalau nasbun berarti aktivitasnya nama lainnya. Kalau ke isim berarti isim atau fiil mansub.
Oke, khafdun atau nama lainnya jar. Khafdun ini asal sebuah harokat itu kasroh. Berarti majrur ya. Jar khafdun itu nama lain dari jar. Isinya berarti namanya majrur. Harokat asalnya itu kasroh. Yang terakhir jazmun ini sukun. Harokat sukun. Berarti istilah ke fi'ilnya namanya fi'il majazum. Oke. Di sini ada i'rab yang khusus buat fi'il dan khusus buat isim. Baik. Nah, rofa, nasab dan rofa dan nasab ini untuk isim dan fi'il. Jadi isim dan fi'il punya i'rab rofa dan nasab. Baik. Nah, adapun khafdun atau jar dia hanya khusus buat isim aja. Dan begitu pula jazmun, jazam hanya untuk si fi'il. Punya fi'il aja. Nah, berarti kita bisa simpulkan ya, berarti isim punya 3 tanda i'rab, punya 3 i'rab, fi'il juga punya 3. Kalau isim itu rofa, nasab sama jar atau khafad, fi'il punya 3 juga, rofa, nasab dan jazm. Gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi istilahnya kalau ke isim namanya, kalau rofa itu isim marfu atau fi'il marfu. Kalau nasab berarti isi fi'il mansub atau isim mansub. Khafdun berarti jar aja lah, gampang jar. Itu berarti kalau ke isimnya namanya isim majrur sama gak ada fi'il ya. Jazam berarti majazum. Berarti kalau rafa isim marfu berarti isim dirofakan gitu. Gampangnya gitu lah. Maknanya gitu, isim marfu itu apa? Isim dirofakan. Jelas? Ada yang tanyakan? Silakan. Ustaz, perbedaan rofa dan marfu tadi apa, Ustaz? Ya, kalau yang ini tuh nama aktivitasnya lah. Rofa itu artinya diangkat, mengangkat gitu. Nasab itu yang didirikan. Khafad ini kalau nggak salah yang diturunkan. Jazm, anda lupa. Pokoknya ini nama aktivitasnya, tapi kalau marfu, mansub itu tuh objeknya gitu. Paham nggak? Jadi kalau isi marfu berarti isi mendirofakan. Mansub, isi mansub berarti isi mendinasabkan. Dan seterusnya. Majrur, jar berarti kalau isi majrur berarti isi dijarkan, yang ditarik. Jelas ya? Ini cuma penghafalan doang sih, penghafalan doang. Ini intinya dihafalin saya, dihafalin. Gak harus terlalu paham banget itu istilah-istilahnya. Yang penting hafal gitu. Ana ulang, rofa ini tanda asalnya domah, nasab tanda asalnya fathah, khafad atau jar tanda asalnya kasroh, jazam tanda asalnya sukun. Falil asma'i min dzalika raf'u nasab wal khafdu wala jazma fiha. Isim itu punya 3 i'rab. Rafa, nasab dan khafad atau jar, enggak punya jazm. Tadi Anda udah singgung ya. Dan fi'il itu memiliki rafa, nasab dan jazm dan tidak punya khafad atau jar. Nah, nih, isim tuh ada 2 tuh. Dari segi namanya, isim tuh mabni sama mu'rab. Tadi ya, mabni itu isim yang dibinakan dan ada isim mu'rab, isim yang di'rabkan gitu, yang diubah. Marfu, mansub dan majrur. Kitabun, maradun, kitaban, maradun, kitabin, maradin. Marad ini artinya penyakit ya. Terus al-mabni huwa ma la yataghayyar
Jadi mu'rab itu isim yang berubah aja gitu. Kalau i'rab kan tadi perubahan ya. Kalau mu'rab berarti isim yang berubah. Isim yang berubah. Nah, lihat. Al-mabni huwa ma la yataghayyar akhiruhu bisababi dukhul amil. Mabni itu sesuatu atau isim atau fiil yang tidak bisa berubah akhir sebuah katanya dengan sebab masuknya penyebab. Nah, contohnya darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Lihat, tidak berubah rakaatnya. Tapi dari segi keadaan berubah. Cuma dari zahirnya batinnya berubah, tapi zahirnya enggak. Darasa hadza tetap sukun gitu. Harakatnya itu tetap sukun. Ra'aitu hadza, marartu bihadza. Enggak jadi darasa hadza u. Ra'aitu hadza a, marartu bihadza i, enggak. Al-mu'rab tuh, kalau mu'rab itu isim atau fiil yang berubah akhir katanya dengan sebab masuknya penyebab. Contoh, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu birajulin, berubah-ubah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya. Berarti kalau i'rab itu tadi nama aktivitasnya, perubahan kata. Kalau isimnya namanya mabni dan mu'rab itu objeknya. Mabni itu berarti sesuatu yang tidak berubah, mu'rab itu sesuatu yang berubah. Begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Anak kasih break waktu 5 menit ya. 2 menit lah. Sebenarnya hari ini udah beres. Cuma sampai sini. Nanti kita lanjutkan. Tapi kita lanjutkan masih ada 30 menit lagi. Sayang, kita lanjutkan ke atas. Coba anak kasih break ya. Gimana? Ustadz, yang mabni tadi Ustadz, zahirnya itu tetap. Tapi yang berubah tadi apa Ustadz? Batinnya, maknanya. Maknanya. Ya, posisinya deh. Gitu. Jadi kalau darasa hadza kan zahirnya nggak berubah tuh, hadza tetap, tapi maknanya berubah. Jadinya artinya darasa hadza telah belajar ini gitu. Atau ini telah belajar. Ra'aitu hadza tetap hadza tapi batinnya berubah. Ra'aitu hadza berarti artinya saya telah melihat ini. Posisinya berubah tuh. Marartu bihadza. Hadzanya tetap hadza tapi maknanya berubah. Jadi marartu bihadza artinya jadi saya telah melewati ini. Gitu. Dari segi susunannya berubah gitu, maknanya gitu. Batinnya berubah. Tapi dari segi zahir atau harokatnya enggak berubah. Ya ini gampangnya sih. Walikullil asma'i wal al-mu'rabat alamatun khassah. Sayati bayanuha. Setiap isim yang mu'rab itu punya makna alamat atau tanda-tanda yang khusus. Dan Ana sudah sebutkan tadi ya, salah satunya kalau marfu rafa itu dhammah, nasab itu fathah, khafat atau jar itu kasrah, jazam itu sukun. Tanda awalnya lah gampangnya. Intinya lah. Bosnya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada break dulu bentar ya, istirahat dulu bentar. Anda mau ambil minum dulu. Baik. Sambil di ini lagi. Soalnya udah banyak juga sih. Baik. Berdasarkan jumlah isim, ini sekarang pembagian isim dari segi jumlah. Nah, kita lihat tabelnya, tabel ya. Main mate-nya aqsamul isim dari segi jumlah itu ada 3. Subbabnya ada 3. Babnya ada 3. Mufrad, musanna, jamak. Intinya gampangnya mufrad itu isim yang nunjukin satu buah atau satu ekor atau satu kepala. Musanna itu 2. Jamak ini lebih dari 3. Sorry, enggak, mau lebih dari 3. Sorry. Salah.
lebih dari 2. Mufrad itu sebuah isim yang menunjukkan satu macam, satu biji, satu pieces. Mutsanna 2, jamak lebih dari 2. Jamak itu kebagi lagi. Ada namanya jam'u mudzakkar salim, sama jam'u muannats salim, sama jamak taksir. Nah, itu kita di bawah kita bahas. Intinya jamak mudzakkar salim ini jamak isim juga kebagi dua lagi ya. Isim kebagi 2. Isim terbagi 2 dan berdasarkan jenis. Nanti tapi belajar di level 2 kalau nggak salah. Isim dari segi jenis kebagi 2. Ada namanya mudzakkar dan muannats. Nah, mudzakkar ini untuk pria. Mudzakkar itu namanya pria lah, bahasa Indonesia pria. Kalau muannats ini wanita. Nah, mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim dia jamak khusus buat pria, isim yang jenisnya pria dan berakal. Muannats salim dia untuk wanita atau pria yang tidak berakal. Taksir, dia bisa buat semuanya. Taksir ini mencakup 2 ini. Maksudnya buat pria berakal atau wanita berakal atau pria tidak berakal gitu. Pokoknya yang nggak ada jamak mudzakkar salim, misalnya dia pria tapi nggak berakal, dia biasanya masuk ke muannats salim atau ke taksir. Tapi taksir juga bisa masuk ke buat muannats salim, muannats gitu, buat perempuan juga. Jadi taksir ini mencakup semua jenis isim, baik itu mudzakkar atau muannats, atau dia berakal atau tidak. Nah ini pendahuluan lah. Nah, kita masuk ke perincian. Nah, ini udah ya, hapus. Enggak, tambah deh. Taksir itu sebenarnya enggak, masih nanti bawa aja. Baik, kita lanjut ke bawah. Al-ismu mufrad. Isim mufrad itu adalah sesuatu isim yang menunjukkan satu. Intinya itu sih udah. Dan dia tidak punya tanda khusus. Tidak punya tanda khusus. Tanda khusus lah. Udah, pokoknya ya gitu. Asal sebuah isim itu mufrad. Pokoknya gitu. Pasti satu lah. Default sebuah isim itu pasti satu. Cuman nanti ada pengecualian, tapi nanti bukan di sini. Oke. Nah, yang kedua isim mutsanna. Tadi yang mutsanna tuh yang menunjukkan 2. Udah 2 aja. Nah, ini salah satu keistimewaan bahasa Arab gitu. Ada isim yang menunjukin 2 aja gitu. Mutsanna adalah isim atau sesuatu dia menunjukkan 2. Nah, ini kaidahnya nih dengan cara menambahkan isim mufrad dengan huruf alif atau huruf alif dan nun. Atau berarti bisa pilih ya antara ini atau itu, atau ya dan nun. Ya, berarti bisa milih, bisa pakai alif dan nun akhirnya atau ya dan nun. Nah, contohnya apa? Baitun ini satu rumah ya, artinya satu rumah. Berarti kalau pengen jadi mutsanna itu ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, contohnya jadi baitun jadi baitani atau baitaini. Nah, jadi artinya awalnya satu rumah jadi 2 rumah. Waladun jadi waladani dan atau waladaini. Jadi 2, tetap artinya sama sih. Cuma nanti ada perbedaannya. Cuma bukan di sini pembahasannya. Baik. Ini mutsanna. Jadi mutsanna tuh gampangnya cara membuatnya isim mufrad ditambah alif dan nun akhirnya atau ya dan nun.
harokatnya gini ya. Kalau alif nun berarti pakai, kalau yang alif nun berarti harokat si huruf terakhir dari mufradnya itu difathahkan ya. Terus ini alif jadi baitani jadi mad. Kalau yang kedua yang pakai ya nun tetap fathah berarti baitaini, tapi jadinya mad lain. Baitaini itu istilah nahu itunya apa namanya? Tajwid. Gitu. Nunnya tetap diharokat apa nih? Kasrah. Adapun alif dan ya-nya itu sukun. Sebelum taknya, sebelum alif dan nun atau ya dan tanya, ya dan nunnya itu harokatnya fathah. Nah, ini cara membuat isi mutsanna. Gitu. Jadi untuk membedakan mana isi mutsanna, mana isi mufrad, ya lihat aja apakah ada alifnya, ada akhirnya ada alif nun atau ya dan nun. Kalau nggak ada berarti itu isi mufrad. Oke. Kita lanjut. Oke, tamrin latihan nanti ya. Kita bahas kerjakan di rumah sih. Ya di rumah. Nanti kita bahas besok insyaallah taala. Masuk ke jamak mudzakkar salim. Tadi anak katakan jamak mudzakkar salim ini dia hanya khusus untuk pria yang berakal. Berarti dia nggak bisa buat isim yang asalnya mutsanna. Muannats atau mudzakkar tapi tidak berakal. Jadi dia mudzakkar salim ini biasanya hanya khusus untuk isim yang mufradnya itu berakal dan pria dan berakal. Maksud berakal itu, kalau berakal itu biasanya makhluk hidup lah, gampang gitu. Jamak mudzakkar salim. Gimana cara membuatnya dari mufrad? Pokoknya jamak mudzakkar salim itu sesuatu isim yang menunjukkan perkumpulan. Perkumpulan ini minimal 3. Berarti gampangnya itu lebih dari 2 ya udah. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan akhir sebuah isim mufradnya dengan apa? Mufrad ya. Wawu dan nun atau ya dan nun. Boleh milih. Untuk sekarang boleh milih, tapi nanti lanjutnya enggak. Contohnya seorang muslimun kalau pengen berubah jadi mujamak tinggal tambahkan akhirnya wawu dan nun. Jadi muslimuna atau muslimina. Ya dan nun. Kafiruna kafirin. Bedanya apa sama tadi ya? Ini mutsanna. Mutsanna juga kan ya dan nun ya. Ya bedanya dia dari harokat. Kalau mudzakkar jamak mah dia jadinya mad arid li sukun lah kalau di tajwid. Jadi ngikutin panjang gini panjang. Tapi kalau yang sebelumnya itu fathah. Gitu. Baik. Itu jamak mudzakkar salim. Jadi gampangnya cara membuatnya ada isi mufrad yang ditambahkan wawu dan nun atau ya dan nun. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk jamak mudzakkar salim dan mutsanna dan mufrad juga sekalian. Silakan. Ada yang ditanyakan? Jangan ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekarang jamak muannats salim. Jam'un muannats salim huwa ma dalla ala jam'iyah, sama. Sebuah isim yang menunjukkan perkumpulan lebih dari 2. Karena jamak itu minimal 3 dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya aja. Jadi cuma ditambahkan alif dan ta. Dan Anda katakan jamak muannats salim ini untuk wanita ya, baik berakal atau tidak.
berarti masuknya ke sini. Contohnya atau wanita tapi tidak berakal, nggak apa-apa. Solihatun, wanita yang solih, jadinya gampangnya tak marbutohnya ini dibuang. Anak ulang ya. Tambah tadi anak katakan isim itu kebagi dua dari segi jenis ya, mudzakkar sama muannats. Tanda sebuah itu isim muannats atau wanita itu biasanya diakhiri tak marbutoh. Biasanya diakhiri tak marbutoh. Contohnya solihatun. Berarti kalau pengen mudzakarnya tinggal dihapus tak marbutohnya jadi solihun. Orang yang solih. Kalau solihatun wanita yang solih. Gitu. Nah, ini gimana cara buatnya? Tak marbutohnya kita hapus, lalu kita ganti, kita tambal dengan alif dan tak di akhirnya. Kafiratun, hapus, ganti sama alif dan tak. Ditambah dengan alif dan tak. Hasanatun. Jadi hasanatun. Muballighatun, muballighatun. Solihatun artinya orang yang solih. Kafiratun orang kafir, wanita kafir. Hasanatun itu kebaikan. Muballighatun wanita yang menyampaikan. Ya mubaligh yang menyampaikan, orang yang berdakwah, wanita yang berdakwah. Baik. Sedikit faedah, kenapa sih dinamakan jamak mudzakkar salim? Ada salimnya. Salim. Terus salim. Kenapa salim? Kenapa disebut salim? Salim itu kan selamat ya. Berarti maknanya jamak mudzakkar salim itu dia selamat dari perubahan yang signifikan gitu. Karena tuh kalau lihat mufradnya tuh untuk ke jamak mudzakkar salim itu nggak berubah total, cuma tinggal tambahin aja. Berubahnya itu nggak signifikan. Jadi selamat dari perubahan yang parah gitu, yang signifikan sekali, enggak. Jadi nggak berubah sama sekali, jadi selamat gitu. Dari bentuk mufradnya, selamat dari bentuk mufradnya, tetap bentuk mufrad mirip-mirip karena cuma ditambahkan aja akhirnya. Nanti kita bahas jamak taksir. Kenapa sih namanya jamak taksir? Nah, nanti ada. Kenapa disebut jamak taksir? Oke, saya sini ada yang tanyakan? Untuk jamak muannats salim dan mudzakkar salim. Baik. Nah, terakhir jamak mudzakkar salim. Jamak taksir. Nah, jamak taksir ini bisa buat semua tipe ya. Mau mudzakkar, muannats atau berakal atau tidak. Jamak taksir dia adalah sebuah isim yang lebih dari dua juga. Tapi dia berubah dari bentuk mufradnya. Nah, kenapa disebut salim tadi? Karena tidak berubah bentuk dari bentuk mufradnya. Tapi kalau jamak taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya apa? Waladun, anak. Jadi jamak taksirnya auladun. Bentuknya berubah banget dari bentuk mufradnya. Dari waladun jadi auladun. Kalau sebelumnya kan cuma ditambahin, jadi nggak berubah banget sama dari bentuk aslinya gitu. Tapi kalau jamak taksir dia berubah dari bentuk mufradnya. Baitun jadi buyutun, berubah. Rajulun jadi rijalun. Jadi waladun artinya anak, berarti kalau auladun anak-anak. Baitun berarti rumah, kalau buyut rumah-rumah. Rajulun pria, kalau rijalun berarti pemuda-pemuda atau pria-pria. Nah, kalau jamak mudzakkar salim sama muannats salim itu tinggal ditambah, jadi ada kaidah tersendiri. Adapun jamak taksir itu tidak memiliki kaidah sendiri. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan cara banyak membaca dan mendengar orang Arab dan juga melihat kamus. Jadi apa? Thariqahnya bagaimana cara mengetahui itu jamak taksir? Dihafalin. Nggak ada lagi kecuali dihafalkan. Karena nggak ada bentuk khusus. Nggak ada sih, tapi nggak semua. Jadi gampangnya dihafalkan bentuk jamak taksir. Daftarun jadi dafatiru, rasulun jadi rusul, masjidun jadi masajidu. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ila qawamisi wa kathratu tila'i wal qiraah.
Cara mengetahui itu jamak taksir itu dengan cara apa? Dengan rujuk atau kembali sering-sering melihat kamus-kamus atau sering-sering membaca. Ada lagi. Contoh, Roksun ini artinya kepala. Jadi ru'us kepala-kepala. Rijlun itu kaki, jamaknya arjal. Beda ya sama rojul. Tapi bentuknya sama, cuma harakatnya beda. Ainun ini bisa artinya mata. Bisa juga mata air, tergantung ini. Jadi kayak bahasa Arab tuh gitu. Satu kata punya banyak makna. Ainun mata, ayun berarti mata-mata. Batnun artinya perut, berarti butun, perut-perut. Kitabun buku, berarti kutubun buku-buku. Asadun singa, jamaknya usud. Yaumun hari, jamaknya ayam. Mun syahrun artinya bulan, bukan bulan ini ya, bulan Januari, kayak bulan Januari Komaria, terus bulan Ramadan syahrun itu ini ya, bukan komar bulan yang di atas, tapi bulan yang kita ketahui. Itu seperti bulan Ramadan, bulan Rajab dan seterusnya. Syahrun bulan berarti ashur bulan-bulan. Wajhun ini bisa maknanya tuh sisi. Bisa juga wajah. Wajah yang kita wajah kita atau sisi. Tapi di sini lebih enaknya wajah sisi sih. Wajhun sisi berarti aujuh sisi-sisi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Mau tanya Ustadz tadi untuk mudzakkar tidak berakal masuknya ke mu'annas salim ya. Contohnya? Ya. Ya, kalau contohnya Ana lupa ya. Cuma bisa masuk ke mu'annas salim. Atau bisa jamak masuk yang masuk jamak taksir. Nanti Ana cari lagi ya insya Allah. Ana lupa ya. Cuma biasanya bisa. Maktabun itu taksir atau? Maktabun apa? Maktabun kan Mudzakkar. dia mudzakkar kan? Tapi berakal nggak? Tidak, Ustaz. Ya, berarti masuknya maktabun ya berarti masuknya ke sini, jamak taksir. Jadi makatib jamaknya. Makatib. Gitulah. Ada lagi? Ya Ustaz, mau konfirmasi tadi Ustaz. Ya. Saya agak terluput tadi. Berarti kalau jamak taksir itu dia khusus untuk yang tidak berakal Ustaz ya? Enggak, gimana, Ustaz? jamak taksir itu mencakup semua jenis. Jadi satu isim itu bisa punya banyak bentuk jenis, bisa jamak mudzakkar salim atau muannats salim atau taksir. Jadi banyak bentuk gitu. Satu isim itu bisa banyak bentuk jamak. Jadi ini tuh bentuk-bentuknya jamak dari bentuk jamak gitu. Paham nggak? Seperti itu. Jamak taksir itu mencakup semua jenis, mau itu mudzakkar muannats masuk ke jamak taksir. Oh, nah, mau itu berakal atau enggak? Oh iya, Ustaz. Ustaz. Contohnya misalkan kayak tadi Ustaz yang berarti kalau muslimun itu dia cuma punya mufradnya muslimun, kemudian nanti jamak mudzakkar salimnya muslimuna, tapi dia nggak punya jamak taksir Ustaz ya? Ya karena ya belum ada. Anak bukan nggak ada, tapi belum nemu. Tapi ada contohnya nih, dia punya jamak taksir, jamak mudzakkar salim, punya juga jamak taksir. Contohnya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Coba Nabi. Antum di Quran ada pernah baca Nabi Yuna atau Nabi Ina nggak? Biasa. Iya, tapi ada nggak yang Nabi Yuna sama Nabi Ina? Pernah dengar nggak? Ada. Berarti bisa dua. Nabi itu bisa dua. Jamaknya bisa mudzakkar salim. Nabi Yuna pakai jamak mudzakkar salim. Atau pakai jamak taksir, pakai anbiya. Gitu. Nah, ada lagi?
Baik, masih ada 15 menit lagi, kita manfaatkan. Kita masuk ke latihan. Tamrin. Nah, ij'al musannan. Jadikan yang di bawah ini jadi musanna, isi musanna. Sampai alimun. Adapun yang di bawah ij'al mufradan itu jadikan isim yang di sini jadi mufrad. Baik, Anda langsung tunjuk ya. Silakan Mas Fadli Mahendra. Nah, Ustaz. Nomor ya Rasulun. Berarti jadi gimana? Rasulani. Ya, atau Rasulaini. baik. Lanjut Mas Firman Nur Hakim. Nabiyun ya Ustaz. Ya, jadi gimana? Nabiyani. Ya, Nabiyani. Nabiyain. Nabiyaini. Baik. Ya. Lanjut ke Mas Galang, silakan Mas Galang. Muslimun. Hadir? Baik. Mas Hilal. Mas Hilal? Ya Ustaz. Baik. Muslimun. Ubah ke musanna. Musanna. Muslimani. Ya, muslimani. Atau? Muslimani. Ya, atau? Atau muslimaini. Ya, baik. Lanjut ke Mas Randy, silakan kafirun. Kafirun, kafironi, kafiroin. Baik. Lanjut ke Mas Hilmi madrasatun, silakan. Madrasatani, madrasataini. Baik. Lanjut ke Mas Rafif, silakan Utsmanu. Usmanun, Usmanu, Jadi gimana? Usmaini. Enggak, belum berubah. Ini dia asal katanya memang Utsman. Berarti tinggal tambahin alif dan nun dan ya dan nun tetap harus ditambahkan. Berarti gimana? Ya ada Usmaini. Utsmanani. Oh, Usmanan. Oh. Ini Utsman nama orang. Oh, oke. Ya. Apa Ustaz? Ya, silakan ulang. Ini Usmanani. Ya, Utsmanani atau Usmanaini. Ya, gitu. Baik, Hasan. Silakan. Ya, gimana? Itu maksudnya ada dua orang bernama bernama Usman gitu. Ya, dua Usman. Oh. Kalau nama sendiri semuanya dianggap ini salim, enggak? Maksudnya? Kalau bisa dua Muhammad gitu. Ada kemungkinan nggak nama tapi jadi jamak mudzakkar salim. Tidak salim. Nama dianggap salim semua? Karena dia berakal itu Anda belum pernah limit ya, apakah dia masuk jamak atau enggak? Jadi jamak mudzakkar salim. Ada jadi salim yang majrur tadi. Kalau taksir Anda belum tahu ya, apakah ada nama jadi jamak taksir? Tapi biasanya default itu biasanya jamak mudzakkar salim sih. Oh ya, baik. Tapi kalau taksir Anda belum nemu ya, Utsman itu jamak taksirnya apa? Atau Muhammad? Berarti kalau ketemu nama, saya pasti jawabannya salim aja gitu ya? Di huruf. Salim gimana? Buat di jamaknya maksudnya? Ya, jamaknya jadi salim ya? Di salim aja dulu aja. Biasanya kalau teman-teman misalnya nggak tahu jamak taksir ya, biasanya nih kalau kita pengen ngobrol, pengen jamak nih, biasanya kita langsung pakai jamak taksir. Biasanya. Karena bagusnya gitu. Cuma kalau pada satu saat kita nggak tahu jamak taksirnya, ya berarti kita pakai jamak mudzakkar salim. Kayak contohnya tadi nabiyuna, nabiyina jadi anbiya misalnya. Jadi gitu. Baik, lanjut ke Mas Salman, Mas Rivaldi Majid, Salmanu, Salmanani atau Salmanaini. Baik, Mas Rudianto, Ilmun. Hadir enggak? Mas Rudianto, oke. Hadir Ustaz. Baik. Ilmun. Ilmani.
ilmaini. Ilmaini. Baik. Mas Yogi silakan. Ya, Mas Yogi Permadi. Alimun. Ya. Alimaini. Sama Ali. Sama Alimani. Alimani ya. Ya, alimani. Lanjut, Mas terus lagi Mas Fadli, silakan jadikan isim yang dua ini jadi mufrad. Nah, Ustaz. Yada ini yadun. Gimana? Oh, yada ini jadi yadun ya. Baik, lanjut ke Mas Firman Rijlani. Rijlani ya Ustaz. Ya, jadi apa? Rijlanani. Enggak, mufrad, jadikan mufrad. Oh, mufrad. Karena ini Rijlani Rijlun, kan. Ustaz. Ya, Rijlun. Baik, lanjut ke Mas Galang. Silakan, Rajulaini. Rajulaini rajulun. Ya, Rajulun. Baik. Mas Hilal, silakan. Babaini. Ya Ustaz. Silakan. Halo Ustaz. Ya, baba ini jadi mufrad, silakan. Baba ini babun. Babun, baik. Langsung lanjut ke Mas Randy. Jannatani. Jannatun. Jannatun, baik. Di sini ada yang ditanyakan maknanya, ada yang nggak diketahui. Oke, Rasul ya, Nabi, Muslim orang Muslim, kafir orang kafir, madrasatun sekolah, saburatun papan tulis, Utsman, Salman, ilmu udah jadi bahasa Indonesia, alim orang yang berilmu, rijlani yada ini berarti artinya dua tangan, rijlani dua kaki, rajulaini dua pria, baba ini dua pintu, jannatani dua surga atau dua kebun. Dia bisa kebun atau surga. Lanjut. Jamak ubah jadi jamak mudzakkar salim. Silakan Mas, tadi kita sampai mana? Mas Hilmi ya? Mas Hilmi silakan sabirun jadi gimana? Sabirun, sabiruna, sabirina. Baik, ahsan. Lanjut ke Mas Rafif. Muhsinun. Muhsinuna. Ya, muhsinuna atau ada dua kan? Dua cara. Sama Muhsinuna karo dan Muhsinina kayak nun. Ya kan? Muhsinina sama muhsinuna. Baik. Lanjut ke Mas Rivaldi, silakan. Alimun. Alimuna atau alimina. Baik. Salihun Mas Rudianto. Salihuna, salihina. Baik. Mufsidun Mas Yogi. Mufsidun, mufsiduna, mufsidina. Ya, mufsidina. Baik. Lanjut ke Mas Fadli lagi. Jalisun. Jalisuna, jalisina. Baik. Lanjut Mas Firman, silakan. Shadiqun. Shadiquna, shadiqina. Baik. Lanjut ke Mas Galang, mukminun. Mu'minuna, mu'minina. Baik. Lanjut Mas siapa nih? Mas Firman. Udah ya Mas Firman ya. Mas Hilal. Mas Hilal. Ya Ustaz. Baik, muflihun.
Ya, silakan muflihun. Muflihun. Muflihuna. Ya, muflihuna atau muflihuna. Muflihina. Ya, muflihina. Baik, Syakirun, silakan Mas Muhammad Hilmi. Syakiruna, syakirina. Baik. Oke, ya ini ada yang nggak tahu artinya kayak anak artinya. Sabirun orang sabar, muhsinun orang yang melakukan ihsan. Ya, ihsan itu antabilallah karena katara, fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Orang yang melakukan kebaikan yaitu ya ihsan itu apa? Beribadah seakan-akan antabilallah karena katara. Seakan-akan kau melihat Allah, atau kalau nggak bisa seakan-akan Allah melihat engkau. Yaitu udah kamal ya, paling sempurna. Baik, alimun. Alimun ini berilmu tadi ya udah. Salihun orang saleh udah. Mufsidun orang yang merusak. Jalisun orang yang duduk. Shadiqun orang yang jujur. Mukminun beriman, orang beriman. Muflihun ini orang yang lawan bangkrut apa? Beruntung. Mungkin orang yang beruntung. Syakirun orang yang bersyukur. Baik, lanjut ke Mas Rafif. Jadikan yang di bawah ini mufrad. Musyrikun. Jadi apa? Musyrik. Ya, musyrikun. Mati. Apa harokat akhirnya dibaca ya? Musyrikun. Ya, musyrikun. Baik. Mas Rivaldi Majid, munafiquna. Jadi silakan ya, Mas udah skip dulu, Mas Dudianto. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Yang munafikun. Ya. Jadi gimana? Munafikun ya? Baik. Munafikun. Ya, Mas Randy. Ini Mas Randy silakan. Fasikun. Fasiquna, fasikun. Ya. Mas Rivaldi, silakan kadibun. Kadibun. Ya, kadibun ya. Kadibun. Baik. Lanjut ke Mas Rugi. Rohimuna. Jadi Rohimun. Ya, rohimun. Lanjut ke Mas Fadli lagi. Doribuna, doribun. Baik. Lanjut ke Mas Galang. Syaribuna, syaribun. Baik. Lanjut ke Mas Firman. Udah ya, Mas Firman udah ya. Belum. Belum, Ustaz. Baik, silakan. Qaiduna, qaidun. Baik. Oke, musyrik udah jelas ya, orang-orang musyrik artinya munafik, orang-orang yang munafik. Terus fasikun, orang-orang yang fasik, orang yang berdosa besar. Kadibun, orang-orang yang berdusta, berbohong. Rahimunah, orang yang ya menyayangi. Doribun, orang yang memukul, orang-orang yang memukul. Syaribun, orang yang minum. Qaidun, orang yang duduk. Baik. Terakhir, ij'al mutsanna saliman, jadikan yang di bawah ini jadi muannas salim. Silakan Bapak Randy. Sayyi'atun. Nah, Ustaz. Ya, Sayyi'atun. Sayyi'atun ya. Lanjut ke Mas Rafif. Jannatun. Jannatun panjang nanya. Jannatun. Baik. Lanjut Mas Hilmi. Ya. Udah belum Mas Hilmi? Belum, Ustaz. Baik, silakan. Makhluqatun. Baik. Mas Rivaldi Majid. Musyrikatun. Baik. Mas Rudianto. Mu'minatun. Baik, Mas Yogi Permadi.
Dolimatun. Apa? Dolimatun. Dolimatun. Baik. Mas Fadli, alimatun. Jadi gimana? Alimatun. Baik. Mas Galang. Ustaz, sobirotun, sobirotun. Ya. Oke, sayyi'atun artinya keburukan, kejelekan. Jannatun tadi udah ya. Surga atau kebun. Makhlukatun, makhluk yang diciptakan. Musyrikatun udah wanita musyrik. Mukminatun wanita yang beriman. Zalimatun wanita yang zalim. Alimatun wanita yang berilmu. Sabiratun wanita yang sabar. Silakan lanjut ke Mas Firman. Silakan Mas Firman. Jadikan ini mufrad. Yang mujtahidatun ya Ustaz. Ya. Mujtahidatun jadi mujtahidatun. Ya, pakai tangan butuh ya. 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 Lanjut ke Mas Hilal. Ya Ustaz. Ya. Silakan. Gimana Ustaz? Ya, hayawanatun. Hayawanatun. Nah. Itu hayawanatun, hayawan. Pakai tangan berbutuh nggak? Hayawan. Enggak. Enggak pakai. Nah, ini contoh nih, hayawan ini laki-laki, mudzakkar. Tapi dia jadi masuk ke muannats salim. Tadi mana yang nanya contoh ya? Susah banget. Nanya contoh siapa? Mana tadi? Nah, ini hayawanun. Nah, Ustaz. Dia nggak pakai nomor butuh. Nah, artinya apa? Hewan. Lanjut. Dia berakal nggak? Enggak kan? Tapi maksudnya sini. Lanjut ke Mas Rafif. Qanitatun. Qanitatun. Silakan. Belum ada. Oke, Mas Randy. Ya, silakan. Qanitatun. Ya, pakai tombol tuh ya. Lanjut ke Mas Rafif. Khafidatun. Baik. Mas Hilmi udah ada? Udah kembali? Takutnya internetnya rusak. Rusak lagi. Mas Rifat Majid. Sholihatun. Baik. Lanjut ke Mas Rudianto. Kasiyatun. Baik. Lanjut ke Mas Fadli lah. Yogi, Pak Yogi dulu. Silakan. Ariyatun. Baik. Terakhir Mas Fadli. So'imatun. Ahsan, barakallahu fikum. Oke, cukup? Ada ya. Udah habis 1 menit. Artinya deh, mustahidat itu ya orang yang rajin, hayawanan, hewan, qanitatun, wanita yang taat, hafizatun, wanita yang menjaga, sholihatun, udah sholih, kasiyatun, wanita yang memberikan baju, yang memakaikan baju, ariyatun, wanita yang telanjang, so'imatun, wanita yang berpuasa. Oke, alhamdulillah kita udah beres 2 hari. Udah beres sama besok. Jadi besok ya santai sih. Karena udah habis silabus untuk hari esok. Ada tanyakan? Sebelum kita tutup, dari segi mana atau ada yang belum dipahami? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Anda kasih PR tapi nggak wajib. Ya, sebagai persiapan. Yang ini ya. Ij'al jam'an munasaban minal kalimatil atiyah. Cari jadikanlah di bawah ini jamak-jamak yang sesuai. Berarti entah dia jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau muannats salim, cari yang cocok. Paham kan? Ya, anak kasih clue ya. Mana aja yang jamak taksir? Mana ya? Gak usah deh. Nggak seru. Gimana cara cari jamak taksir di kamus? Cari kamus saja. Pakai kamus elektronik. Kalau Anda pakai, biasanya ada Al-Ma'ani. Kalau Anda biasanya pakai kamus Indonesia. Kamus Arab Indonesia. Yang punyanya Ristek Muslim. Nah, itu biasanya bisa mencari
jamak. Baik. Sampai sini ada tidak kan? Cari dulu nanti insya Allah kita bahas. Anda udah hafal sih, tapi besok kita bahas. Jamak taksir mana aja? Atau yang bukan jamak taksir mana aja? Oke. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Gak ada ya? Udah. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga istiqomah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair Ustaz.